Halo teman-teman, selamat datang di episode keempat di podcast Unit Riset dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang membahas mengenai publikasi artikel jurnal baik dari jurnal internasional maupun jurnal nasional. Sebelumnya perkenalkan, saya Kesita yang pada kesempatan kali ini ditemani oleh 3 mahasiswa dari angkatan 2019 dan 2020 yang ternyata dari berbagai konsentrasi. Ada yang dari hukum internasional, hukum perdata, serta hukum pajak. Yang ternyata ketiga mahasiswa ini baru-baru ini mempublikasikan artikel jurnalnya di Jurnal Nasional Indonesia. Nah, bersama saya telah hadir I Gusti Ngurah Anom Manacika Mahawijaya atau yang lebih akrab disapa Cika, Febrilian Dame Nuraldi atau yang lebih akrab disapa Febri, serta Michael Sebastian Chang atau yang lebih akrab disapa dengan Chang. Langsung saja kita sapa. Selamat siang Cika, Febri, dan Chang. Siang. Kabarnya baik? Baik. Luar biasa. Baik. Pertama-tama saya ucapkan selamat terlebih dahulu untuk publikasinya yang berjudul Urgensi Pengaturan Injunction dalam rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata ya, yang telah publish di Jurnal Penelitian Hukum de Jure, betul? Betul. Baik, mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu garis besar dari artikel jurnal ini apa? Ya, sebenarnya untuk garis besar dari artikel ini bahas konsep injunction ya. Intinya injunction itu ingin kita gunakan untuk dapat menjamin hak melalui upaya-upaya tertentu yang selama ini dengan pengaturan hukum yang ada itu kita rasa masih belum maksimal gitu. Nah, kebetulan dari kompetisi yang kita ikuti bersama sebelumnya, kita mengenal konsep demikian di luar negeri, dan kita berusaha mentransplantasikan konsep itu ke dalam rancangan hukum acara perdata yang ada di Indonesia. Jadi kira-kira garis besarnya itu untuk menjamin hak sebelum putusan akhirnya diputus. Kira-kira begitu garis besarnya. Oke, baik. Boleh juga mungkin ya diceritakan ada nggak alasan lain atau motivasi concern tersendiri dari diskusi-diskusi sebelum mengangkat topik ini sampai akhirnya final nih, topik ini yang akan diangkat. Kalau untuk concern atau motivasi mungkin relatif yang seperti tadi ya. Dulu kami mengikuti kompetisi yang temanya sangat berat di acara perdata. Juga kebetulan kami tertarik untuk membahas hal itu. Dan juga kebetulan untuk konsep ini belum banyak dibahas di Indonesia yang secara umum gitu. Jadi karena untuk menonjolkan kebaruan ini kami tertarik untuk membahas soal injunction, dan jadinya kami memutuskan untuk membahas soal injunction tersebut. Oke, baik. Mungkin teman-teman pendengar ini juga ingin tahu nih, boleh diceritakan nggak bagaimana rangkaian dari tahapan penulisan sampai akhirnya publikasi dari artikel jurnal ini? Baik, kalau terkait dengan rangkaian penulisan sendiri, awalnya kan kami dari satu lomba yang sama. Terus juga tahu terkait kegiatan hibah penelitian mahasiswa yang diadakan oleh URP juga sebenarnya agak mepet dengan deadline pengumpulan proposal. Jadi waktu itu sebenarnya cuma diskusi santai aja setelah lomba terkait isu injunction ini. Terus setelah itu ya kita coba-coba nyusun proposal lah, iseng-iseng. Terus juga kita brainstorming bareng terkait apa sih yang mau dibahas, terkait apa sih yang ingin dikupas itu dari injunction dan katanya dengan hukum acara perdata Indonesia. Nah, terus setelah itu kita intens diskusi bareng, terus juga upload proposal sebagaimana yang disyaratkan oleh teman-teman dari URP. Terus juga setelah itu kita tentuin terkait jurnal mana sih yang mau kita submit, mau kita apply. Terus juga karena ada banyak kesibukan masing-masing waktu itu, karena 2 orang ini sibuk KKN, jadi banyak kegiatan diskusi kita lakukan secara online juga. Mungkin beliau atau Akademi mau menambahkan? Sudah cukup sih sejauh ini. Baik, kalau untuk tadi kan ada penentuan jurnal ya, mungkin ada latar belakangnya kenapa memilih de jure? Kalau latar belakang itu paling pertama kita ngecek fokus and scope karena kita mengambil tema acara perdata dan kita lihat fokus and scope dari jurnal de jure ini sama dengan penelitian kita, jadinya kita pilih itu. Selain itu untuk jurnal penelitian hukum de jure ini tidak ada artikel processing charge yang biasanya ada di jurnal lain. Jadi kami memilih itu untuk menghemat biaya. Selain itu kami lihat juga bahwa de jure ini menerbitkan jurnal cukup banyak dalam setahun. Jadi kami mencoba sebelum penerbitan pertama dalam tahun itu. Terus ya karena
respon dari editornya itu cepat juga, jadinya kami semakin semangat untuk submit dan melakukan revisi dari jurnal kita, artikel kita. Oke, baik. Mungkin bisa diceritakan juga nih, kan selama diskusi dari penulisan proposal ya sampai dengan publish-nya, pasti ada hambatan-hambatannya ya, baik yang mayor maupun minor. Mungkin bisa diceritakan hambatan-hambatan yang dialami? Boleh mungkin ya. Jadi sebelum kita nyusun proposal sebelumnya, memang kita udah saling sharing referensi gitu, jadi biar baca masing-masing. Tapi karena kita mungkin jarang diskusi bareng, pas udah bawa konsep masing-masing ternyata nggak ketemu gitu. Ternyata, oh injunction aku bacanya gini, oh aku baca injunctionnya gini. Jadi setelah kita intensif ketemu, di situ perbedaan konsep itu kita luruskan, baru kita matangkan di proposal. Tadinya kalau misalnya kita baru atau mungkin kalau deadline pengumpulan proposalnya itu mundur pas KKM, kemungkinan ini konsepnya nggak bakal nyatu sih, karena nggak ada waktu buat kumpul sama meet up buat nge-brainstorming konsepnya. Hambatannya itu dan dapat diselesaikan dengan diskusi secara langsung. Oke, baik. Nah, teman-teman di sini yang mendengarkan kan mungkin ada yang baru mau menulis atau sedang proses menulis gitu. Mungkin ada tips and trick tersendiri nih untuk bisa konsisten, misalkan untuk bisa walaupun nerima komentar-komentar tapi tetap semangat nulis gitu. Mungkin bisa diceritakan? Tipsnya apa ya? Kalau dari aku mungkin tipsnya karena kita pertama itu apa ya? Memang dari niat sih kalau menulis, karena biasanya untuk orang-orang tuh termasuk saya sih, karena kadang ada fase nggak niat, ada fase niat. Jadi kalau lagi ada fase mood buat nulis itu lebih baik diselesaikan. Dan biasanya untuk revisi-revisi itu jarang yang mayor-mayor banget sampai ngubah substansi, karena kalau misalnya udah dari substansi nggak cocok dari editor, biasanya ya bakal ditolak tuh, nggak dibales. Jadi biasanya emang revisi-revisi itu ya revisi yang nggak terlalu mayor, dan misalnya kayak penulisan, diksi, atau mungkin ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi dari editor. Jadi terkait revisi itu sebenarnya ya sama kayak revisi skripsi atau revisi apa, jadi lebih kalau dari revisi keluar langsung dikerjakan dan itu nggak terlalu banyak. Jadi menurutku yang paling awal itu adalah niat. Ya. Oke, mungkin bisa ditambahkan? Kalau dari aku sendiri sih mungkin berkaitan dengan ketepatan dan disiplin waktu sih. Karena sejujurnya juga dari kelompok tim kami sendiri juga ada banyak keteteran terkait waktu, baik dari waktu yang sudah ditentukan oleh teman-teman dari ORP ataupun waktu yang sudah ditentukan oleh dari jurnal de jure sendiri. Jadi itu menurut kami juga cukup penting karena akan sangat berpengaruh terhadap proses editing dan revisi dari jurnal yang kami kerjakan, seperti itu kan. Jadi seperti itu aja sih. Ya, juga kalau menulis dibatasi waktu ya dalam artian kayak ada deadline yang mau dikejar. Kalau saran dari aku sih nambahin teman-teman tadi, mulai ditulis aja apapun yang ada di kepala kita, di kepala kalian. Karena kalau nggak ditulis nggak ada yang bisa dikoreksi nanti. Jadi tulis dulu aja, nanti ketemu diskusi, koreksi bareng-bareng, nanti bakal semakin bagus. Oke, baik. Berarti tipsnya tadi niat dulu, terus dituliskan dulu, berani nulis dulu, baru nanti kita bisa manage waktunya ya, biar sesuai sama timeline-nya. Oke, baik teman-teman sekalian, sayangnya tadi adalah pertanyaan terakhir yang menutup perbincangan kita kali ini. Terima kasih waktunya untuk Dame, Cika, dan Chang. Semoga selalu sukses dan bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman pendengar untuk bisa mulai menulis atau yang mungkin sedang ada dalam kesulitan menulis. Semoga bisa bertemu di lain waktu dan sampai bertemu di UR Pods episode selanjutnya.